Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 2211200024, kelas ATN 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga-lembaga independen. Lembaga negara independen atau State Auxiliary Agency adalah lembaga negara yang berfungsi sebagai penunjang dari fungsi lembaga negara yang masuk dalam alat kelengkapan negara. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah, akan tetapi keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya. Lembaga-lembaga independen di Indonesia merujuk pada badan-badan yang memiliki otonomi dalam menjalankan fungsinya tanpa campur tangan langsung dari pemerintah atau kekuatan politik tertentu. Keberadaan lembaga-lembaga ini sangat penting dalam memastikan keseimbangan kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Berikut beberapa contoh lembaga independen di Indonesia. Pertama, ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK bertugas untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK beroperasi secara independen tanpa campur tangan dari kekuatan politik atau pemerintah. Yang kedua, ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM bertugas memantau dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai lembaga independen, Komnas HAM berfungsi sebagai pengawas terhadap pelanggaran hak asasi manusia tanpa adanya tekanan eksternal. Selanjutnya, yang ketiga, ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia. Keberadaan OJK yang independen penting untuk menjamin stabilitas dan keadilan dalam sistem keuangan nasional. Yang keempat, ada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. BPK memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. BPK beroperasi secara independen agar dapat memberikan hasil pemeriksaan yang objektif dan bebas dari tekanan politik. Yang terakhir, yang kelima, ada Kementerian Keuangan. Meskipun pada dasarnya merupakan bagian dari pemerintah, Kementerian Keuangan memiliki beberapa lembaga di dalamnya, seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang berfungsi secara independen dalam menjalankan tugas-tugasnya. Keberadaan lembaga-lembaga independen ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang transparan, akuntabel, dan terbebas dari korupsi. Namun, tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sepenuhnya independen dan efektif dalam menjalankan mandat mereka. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai lembaga-lembaga independen negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.